pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, sebelumnya aku mewakili Pilar Mas Investindo Sekuritas mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya ya bosku, kita berharap bahwa negeri kita Indonesia bisa segera melewati masa-masa pandemi yang sedang mendera di tahun ini, sehingga kita bisa kembali merayakan semarak kemerdekaan Indonesia secara meriah seperti dulu lagi. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 18 Agustus 2020 dengan episode Indonesia Maju. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Retail Sales Advance month on month yang turun dari sebelumnya 8,4% menjadi 1,2%. Kemudian ada dari US Non-Farm Productivity yang naik dari sebelumnya minus 0,3% menjadi 7,3%. Kemudian ada dari US Industrial Production month on month yang turun dari sebelumnya 5,7% menjadi 3%. Kemudian kita akan masuk ke Corporate News. Ada berita dari PT Ispark Hotel Tbk atau IS yang meraih pendapatan 15,53 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 turun dari pendapatan 28,48 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Tiga Raksa Satria Tbk atau TGKA yang meraih pendapatan 6,65 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 turun dari pendapatan 7,28 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bayu Buana Tbk atau Bayu yang mengalokasikan capex sebesar 1,3 juta US dollar fokus kembangkan sistem digital dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, IHSG ditutup menguat 8 poin atau 0,16% menjadi 5.247. Sektor pertambangan dan barang konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 127 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Malaysia terluka. Pada akhirnya apa yang kami khawatirkan terjadi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang keluar pada hari Jumat kemarin mengalami kontraksi terdalam sejak krisis keuangan Asia yang sudah lebih dari 2 dekade lalu. GDP Malaysia diketahui mengalami penurunan hingga 17,1% pada kuartal kedua dibandingkan tahun sebelumnya, yang dimana ini artinya penurunan tersebut merupakan yang terburuk sejak kuartal keempat pada tahun 1998. Ekspor Malaysia yang mengalami penurunan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rantai pasokan menjadi terganggu. Bank Sentral Malaysia mengatakan bahwa perekonomian akan mengalami kontraksi dari 3,5% hingga 5,5% pada tahun ini dan pertumbuhan ekonomi akan berada dalam kisaran 0,5% hingga minus 2%. Kami melihat situasi dan kondisi ini tentu akan membuat Bank Sentral Malaysia untuk berbuat lebih banyak. Salah satunya tentu dengan cara memangkas tingkat suku bunga Malaysia pada pertemuan yang akan diadakan pada bulan September mendatang. Hingga hari ini saja industri jasa di Malaysia sudah mengalami penurunan sebesar 16,2% dari tahun lalu. Manufaktur turun 18,3% dan konstruksi turun 44,5%. Sebuah pukulan besar bagi Malaysia yang membuat Malaysia harus melakukan sesuatu dengan segera apabila tidak ingin mengalami penurunan yang lebih dalam. Sejauh ini kami melihat bahwa Malaysia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada kuartal ketiga mendatang, sama seperti Indonesia. Namun, kami perkirakan sama seperti Indonesia yang sudah memasuki fase pemulihan. Kecepatan pemulihan atau tingkat akselerasi pasti akan berlangsung lambat karena saat ini situasi dan kondisi secara global juga sedang dirundung dengan ketidakpastian akibat corona ditambah lagi dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan nilai investasi yang lemah. Gubernur Nor Samsiah Mod Yunus mengatakan bahwa dirinya optimis, namun tetap harus hati-hati karena yang terburuk sejauh ini sudah ada di belakang kita. Tentu kita semua berharap yang sama, dan keyakinan tersebut bertambah karena pemerintah Malaysia sedang mengupayakan untuk menaikkan batas uangnya untuk pertama kalinya sejak 2009 untuk memberikan ruang yang lebih besar terhadap stimulus fiskal.
Jika ada wabah gelombang kedua, pemerintah Malaysia akan lebih siap untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan yang akan menopang gelombang kedua tersebut agar tidak memberikan impact yang lebih besar ke dalam perekonomian Malaysia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Too Good To Be True. Jelang akhir pekan kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2021 dan nota keuangan di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam penyampaian pidato tersebut ada beberapa asumsi indikator ekonomi makro dengan target pertumbuhan ekonomi 4,5% hingga 5,5% dan defisit anggaran sebesar 5,5% dari produk domestik bruto. Inflasi sendiri akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per 1 dolar Amerika Serikat. Selain itu, suku bunga surat berharga negara atau SBN 10 tahun diperkirakan ada berada di kisaran sekitar 7,2%. Untuk harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan akan berada dalam kisaran pada $45 per barel. Produksi lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel minyak per hari. Too good to be true? Secara matematis kami melihat bahwa tolok ukur tersebut memberikan indikasi betapa optimisnya pemerintah Indonesia tahun depan, meskipun situasi dan kondisi saat ini terkait dengan corona masih belum usai. Saat ini RAPBN tersebut cukup ekspansif dan konsolidatif sehingga diharapkan menjadi kebijakan yang countercyclical dengan tren perlambatan ekonomi saat ini dan mampu berbalik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mendorong investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah asa. Rilis data produksi CPO yang lebih rendah dari tahun lalu memicu kenaikan pada harga CPO dunia seiring dengan stabilnya permintaan pada komoditas ini. Tentu, hal ini menjadi sebuah harapan bagi pemain CPO dalam negeri maupun pemerintah di mana saat ini ekspor dari Indonesia sendiri masih didominasi oleh produk komoditas. Perkembangan perekonomian global telah meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit domestik dan membuat tingkat harga di tingkat petani menjadi ikut naik. Permintaan ekspor yang lebih kuat dan aktivitas restocking meningkat dari negara-negara pengimpor minyak sawit utama seperti India dan Cina. Komitmen India yang meningkatkan pembelian pada bulan Juni 2020 karena mulai adanya pelonggaran pada akhir semester 1 akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Kami menilai Cina juga akan segera beralih ke minyak sawit setelah impor kanola dan kedelai terjerat perselisihan dagang. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, volume ekspor sawit dalam negeri sepanjang semester 1 tercatat turun 11% menjadi 15,5 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 17,5 juta ton. Selain itu, produksi sawit pada Januari hingga Juni 2020 mencapai 23,5 juta ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan akumulasi produksi semester 1 2019 yang mencapai 25,8 juta ton. Kami melihat hal ini dapat menjadi trigger bagi penguatan harga CPO dalam jangka pendek maupun menengah. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung menguat dan ditradingkan pada level 5.228 hingga 5.279. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari Inco, dan yang ketiga ada dari RAL. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1000 dan tingkat probabilitas sebesar 47%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 46%. Kemudian yang kedua ada dari SMRA atau PT Sumarekon Agung Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 505 dan tingkat probabilitas sebesar 38%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 810 dan tingkat probabilitas sebesar 83%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.